Pak Dokter menyodorkan ini, buku Surya Pun Pernah Tenggelam yang ini. Ini sebuah kisah perjalanan, bukan autobiografi. Gerhananya, si gelap ini yang mencari terang. Matahari pun tenggelam untuk memberikan dia kekuatan lahir kembali nanti besok paginya. Matahari aja pernah jatuh kok untuk lahir kembali. Ini pelajaran batin yang paling kuat menurut saya. Rahasia bisnis yang belum terungkap, tapi dari sudut nilai-nilai hidup. Kalau buku bisnis kan banyak sekali. Sebuah perjalanan itu adalah sebuah gelombang naik turun yang harus kita lewat. Sekarang di Bali itu kasus bunuh diri ya, bunuh diri itu. Mereka seperti tidak punya harapan lagi apa yang dilakukan. Ketakutan yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang seperti Gerhana ini, dia mau mengadu. Yang mereka dapatkan apa? Ceramah. Ruang itu seperti hilang saat ini. Kadang-kadang kita ke psikolog pun merasa was-was karena kita sudah psikolog kemanapun gitu loh, psikiater. Karena di mana-mana terjadi penghakiman, tidak ada tempat untuk kita berteduh. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial yaitu Pak Putu Eka Suryawan. Beliau adalah salah satu pengusaha terkaya di Bali, pemilik Faras Group yang membawahi 13 perusahaan. Pak Putu juga aktif membagikan pengalaman spiritual dan dikenal sebagai seorang filantropis. Saya akan ngobrol bareng Pak Putu mengenai jatuh bangun bisnis dan juga kedalaman spiritual. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini saya punya bintang tamu yang sangat spesial buat saya pribadi, menjadi inspirasi saya pribadi karena selain sukses, kaya raya, tapi juga memberikan banyak cinta ke kita semua ya di banyak lini. Begitu juga beliau sangat spiritualis aslinya. Please welcome Pak Putu Eka. Hai. Swastiastu Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Putu. Hari ini kita semua diundang, bukan diundang sih, boleh berkesempatan syuting di rumahnya Bapak. Ya. Sangat indah sekali teman-teman. Terima kasih. Pak Putu, saya pingin nanya-nanya tentang buku yang ditulis oleh Pak Wayan, Ya. yang isi ceritanya adalah Bapak gitu ya Pak. Surya Pun Pernah Tenggelam ya Pak. Saya baru baca semalam sih, saya sempat baca semuanya. Terus saya banyak refleksi ke diri saya sendiri gitu ya, apalagi menjalani usaha juga gitu, dan sering hampir putus asa juga gitu. Tapi setelah membaca buku ini saya sadar gitu, oh memang kesulitan-kesulitan saat berbisnis itu memang seperti itu gitu ya. Gimana menurut Pak Putu, dan mungkin boleh dijelasin, ceritain dulu nih Pak, bukunya. gimana kisah ketemu sama Pak Wayan? Saya nggak tahu ya. Saya ketemu sama Pak Dokter Wayan Mustiko itu, ya prinsipnya mungkin begini ya. Semua kebetulan, tapi jiwa yang memiliki frekuensi yang sama pasti saling mencari. Saya dari dulu butuh sosok yang sepemahaman kayak gitu kan. Pak Dokter mungkin juga memiliki visi jiwa yang selaras dengan saya. Ya alam menemukan begitu saja sih. Ketika saya butuh, ada memenari, mau kenal nggak dengan Pak Dokter gitu. Saya pikir sama seperti yang lain, kenal, habis itu biasa gitu. Kenal, ketemu, langsung melebihi dengan jiwa yang lain, seperti ayah dan anak ketemu, udah lengket, sevisi pikiran sama. Dan pernah Pak Dokter, akhirnya perjalanan kan, pernah Pak Dokter minta, Pak Putu boleh nggak saya buatin autobiografinya gitu kan, beliau penulis kan, tulis gitu. Saya jawab begini, Pak Dokter, saya belum selesai menjalani hidup. Saya takut buku yang ditulis autobiografi itu nanti melukai isi ketika saya tidak sesuai dengan isi. Karena saya masih berjalan. Saya nggak mau. Dan saya tidak mau nanti buku itu hadir membuat saya lebih sombong atau apa segala macam. Nggak mau. Intinya nggak mau lah intinya. Ingin menulis karena beliau mengatakan kisah saya banyak yang menarik. Nah, beberapa tahun yang lalu,
tanpa pemberitahuan ke saya, Pak Dokter menyodorkan ini, buku Surya Pun Pernah Tenggelam yang ini, gitu. Menyodorkan buku ini. Dan saya ngelihat buku ini sebuah kisah perjalanan, bukan autobiografi. Dan Surya itu, saya sendiri kan Surya Pun Pernah, saya namanya Surya Putu Eka Surya. Bukan sosok utama di cerita ini. Dia sebagai pendamping, sama seperti sosoknya siapa? Manu. Dan sosok utama itu adalah perjalanan si gerhananya. Si gelap ini yang mencari terang. Gerhana itu kan gelap, maksudnya terbuka gitu. Nah, si gerhana ini yang mencari jalan terang. Nah, kita berdua posisinya adalah berbagi cerita pengalaman hidup untuk memberikan cahaya-cahaya bagi orang yang mengalami kisah yang sama seperti gerhana. Nah, dari situlah saya akhirnya setuju. Oh, saya setuju untuk buku ini hadir, gitu. Karena matahari pun tenggelam untuk memberikan dia kekuatan lahir kembali nanti besok paginya untuk memberikan cinta, kekuatan sama anak-anak bumi, itu loh. Matahari aja pernah jatuh kok untuk lahir kembali, dan setiap hari dia turun untuk, makanya judulnya Surya Pun Pernah Tenggelam. Wow. Itu jadinya ini pelajaran batin yang paling kuat menurut saya. Setiap orang kok, kalau kamu jatuh, matahari aja kok jatuh untuk besok dia bangkit lagi dan memberikan cahaya, kehangatan tanpa memilih siapa yang diberikan kehangatan, gitu. Makanya ini seperti rahasia bisnis yang belum terungkap, tapi dari sudut nilai-nilai hidup. Kalau buku bisnis kan banyak sekali. Ya, cara-cara berbisnis. Iya, cara-cara berbisnis secara detail lagi diajarkan. Tapi kan kita tidak mau masuk dari wilayah itu. Itu kan, ya bukunya udah banyak. Terus kuliah sudah banyak sekali hukum bisnis dan sebagainya. Tapi kan kita ingin melihat bahwa sebuah perjalanan itu tidak garis lurus. Ya. Sebuah perjalanan itu adalah sebuah gelombang naik turun yang harus kita lewati, gitu loh. Makanya judulnya Matahari aja pernah tenggelam, dan akhirnya saya setuju. Jadinya setuju bahwa buku ini dikeluarkan. Buku ini dikeluarkan, ditulis, akhirnya ya udah Pak Dokter. Akhirnya dibuatlah tulisan di bawahnya ini. Business is not only about achieving money and success, gitu, but also love and fun with the game within. Jadinya bisnis itu bukan hanya sekedar mencari uang dan kesuksesan dan ketenaran, tapi bagaimana kita membangun cinta dan pelayanan di dalamnya. Itu jauh lebih penting, karena itu yang akan membekas di generasi berikutnya. Kita bukan dikenal karena uang, besok aja kayak orang lupa. Tapi ketika kita merajut cinta, menghadirkan cinta dalam bisnis, itulah warisan terbesar dalam hidup kita nanti. Warisan uang itu tidak akan diingat, tapi warisan cinta, warisan pelayanan itu akan diingat sepanjang zaman. Itu akan menjadi warisan jiwa bagi kita. Seperti itu isi bukunya. Jadinya kalau isi bukunya ya lika-liku perjalanan, tapi setiap lika-liku perjalanan itu untuk menemukan makna dari tulisan itu. Ya perjalanan saya dari kecil bagaimana gitu. Tapi dituturkan ke gerhana ini, karena gerhana juga mengalami hal yang sama, mau sampai bunuh diri itu. Ya. Itu pas sebenarnya sekarang di Bali itu, aduh, wah, kasus bunuh diri ya, bunuh diri itu. Kemarin juga baru ada terus. Kadang-kadang ya itu permukaan kita lagi kasar sekali. Di titik kedalaman kita dalam sekali. Tapi orang yang lagi ingin, itu masalah banyak sekali muncul. Tapi mudah-mudahan hadirnya buku ini, podcast ini, gitu loh, orang-orang yang merasa hampa dalam hidupnya, butuh rangkulan sesaat saja, mereka tidak akan melakukan itu. Butuh didengar saja orang seperti itu, tidak akan melakukan itu.
Mereka seperti tidak punya harapan lagi apa yang dilakukan. Ketakutan yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang seperti Gerhana ini, dia mau mengadu, entah sama siapa. Yang mereka dapatkan apa? Ceramah. Diceramahin. Padahal mereka hanya butuh didengarkan, butuh hadir kita di sebelahnya, merasakan perasaannya dia ketika dia punya masalah. Ruang itu seperti hilang saat ini. Kondisi itu seperti hilang. Kadang-kadang kita ke psikolog pun merasa was-was karena kita sudah psikolog kemanapun gitu loh, psikiater, kita merasa was-was karena di mana-mana terjadi penghakiman. Tidak ada tempat untuk kita berteduh, Untuk diterima ya. untuk diterima, untuk merasa ada, tidak dihakimi, tidak diberi ceramah ini itu. Kadang kita orang tua fisik aja ngomong, kita ngomong me atau bapak ibu gitu loh, saya ada begini di rumah, tuh kayaknya itu misalnya orang tua kan ada gitu karena dia stres sama kerjaan. Muncul pikiran, untuk apa saya ada di dunia ini ketika saya diabaikan dan tidak dianggap. Itu rasa frustasi yang tidak bisa kita bayangkan. Tuh. Semuanya bisa perbaiki, tapi kalau sudah tidak dianggap, mau apa? Semuanya kita bisa, kalau sudah tidak dianggap, dimanapun kita hadir tidak dianggap, suara-suara halus kita tidak ada yang mendengarkan. Bukan kesalahan, kita kesalahan bersama. Jangan salahkan orang yang melakukan itu. Saya terus terang, kadang-kadang mendengarkan berita itu, banyak kan orang melakukan gitu, dah jangan judol, kok judol katanya apa, pinjam duit berlebihan apa itu tuh. Saya hanya bisa menunduk, memberikan penghormatan terakhir. Maafkan saya. Saya sebagai saudaramu melihat kamu melakukan itu. Ya, maafkan. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu, dengan penerimaan, dengan rasa yang ingin dengan kehadiran kita tidak lagi penghakiman, memberikan ruang mereka untuk bercerita. Kita hadir. Kalau kamu tidak bisa cerita, ayo kita duduk diam saja bersabar, tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang orang susah cerita. Kalau kita menghakimi, ya udah. Saya ada beberapa orang, dia tidak bisa ngomong, ya saya dengerin. Diam setengah jam, saya ada. Intinya, saya ada. Itu yang harus dimiliki oleh orang lain, supaya tidak itu terjadi lagi. Intinya saya ada. Ya, semoga tidak ada lagi. Intinya saya minta maaf kepada jiwa-jiwa yang pernah melakukan itu. Itu bukan kesalahan. Saya tidak mau menghakimi itu. Kita yang harus berbenah sebagai manusia yang masih hidup. Ya, salah satunya ruang ini semoga bisa menjadi tempat lah ya, sama buku, sama apa, dapat dokter semua. Kita tidak bisa menyelesaikan semua, tapi setidaknya ketika ada orang yang mau nyandar, ada tempat. Itu aja. Ketika ada orang gelap, butuh cahaya, ada cahaya. Jangan sampai orang gelap tidak ada cahaya, malah dihujat kegelapan. Ya, untuk apa menghujat kegelapan? Hanya cukup menyalakan satu lilin aja sudah hidup kok. Mungkin apa yang nanti dia lakukan oleh channel ini kan tidak membuat cahaya terang besar, tapi cukupnya seperti cahaya lilin kecil, cukup untuk satu langkah ke depan. Cukup buat orang. Cukup itu buat orang. Kadang-kadang kan kita ingin berpikir gini. Saya dulu soalnya pernah berpikir gini. Saya harus kaya dulu, banyak punya uang, harus sukses punya uang sekian, baru saya akan nolong orang. Nggak akan pernah terjadi. Ketika kamu kaya pun terseret dalam glamornya dunia. Lakukan hari ini, cukup dengan satu cahaya, melangkah satu untuk orang, bisa melangkah satu langkah saja sudah bagus.
Ya, hanya satu cahaya itu untuk membantu orang melangkah satu langkah aja bagus. Dan aku ada di sampingmu, aku akan melangkah satu langkah lagi supaya engkau bisa melangkah satu langkah lagi. Cukup itu. Tidak perlu sampai menunggu kaya melakukan menemani orang-orang yang lagi kesusahan, tidak ada tempat untuk nyandar, tidak bisa melangkah dan seterusnya. Ya, saya sampaikan ini karena punya ruang untuk melakukan ini. Itu jangan berhentilah. Terima kasih Ya. Pak Putu. Sebenarnya saya membaca buku ini melihat saya mungkin sekarang menjadi gerhana, Pak. Saya sadar betul perjalanan itu panjang gitu ya, Pak ya. Untuk menghadapi satu kecobaan yang lain, bukan cobaan, mungkin pelajaran yang lain gitu ya, Pak. Buku ini menyadarkan saya juga sih, Pak. Oh, memang hidup itu seperti itu. Memang kita tuh harus belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi saya ingin berterima kasih juga ke Bapak yang mau memberikan pengalamannya ke buku ini. Pak Dokter. Dan Pak Dia yang Dokter nulis. pastinya. Pak Dokter Wayan yang menulis diam-diam Diam-diam. karena cintanya dengan banyak orang seperti gerhana. Luar biasa. Saya juga rekomendasi ke teman-teman semuanya untuk Ya. baca buku ini, Pak. Untuk Jendela Rumah Semesta sendiri ya, berarti Pak Putu kan dengan Pak Wayan yang bekerja sama gitu ya, Pak ya. Kenapa Pak Putu percaya dengan Pak Wayan, Pak Putu? Bukan percaya, saya melihat Jendela Rumah Semesta itu hadir karena kegelisahan saya, buku yang bagus tidak diterbitkan lagi oleh pihak-pihak lain yang dulu beliau menulis, tempat beliau menulis. Itu yang pertama. Terus kedua, beliau itu penjelajah, Pak Dokter itu. Gini, orang baik, penuh pelayanan, tapi no income, tidak ada penghasilan. Tapi apakah beliau bersedih tanpa ada penghasilan? Tidak, dia tetap kuat, tetap bisa itu. Maksudnya cukuplah buat anak, buat istri gitu. Kalau dulu kan mungkin berat sekali kondisinya. Saya melihat dua titik itu, akhirnya hati saya tergugah. Kenapa tidak saya ambil alih itu semua? Kalau dulu beliau menulis kan hampir tidak ada royalti dan seterusnya kan. Sekarang kan tulisan itu ya bukan ujungnya kan royalti kan, bukan itu, tapi kan tulisannya dibaca. Akhirnya saya tawarkan, Pak Wayan, kalau kita buat penerbit gimana gitu. Yap. Tujuannya bukan uang, tapi menyebarkan kembali tulisan beliau yang lama, tersendat gitu loh. Yang sudah tertulis pun orang butuh nggak ada lagi. Setuju, kita buat, dan karena kita menjalankan ini dari hati, rame dan booming bukunya Pak Dokter rame. Terus orang yang jualan bukunya motong-motong jadiin TikTok, dan akhirnya beliau lebih dikenal gitu. Wow, hanya niat yang baik gitu loh. Akhirnya ya dari segi finansial beliau dapat, tapi bukan itu tujuannya. Bukunya nyebar, cerita-ceritanya beliau diundang kemana-mana, semakin heboh. Kalau dulu bukannya tidak, tapi semakin rame karena kan kekuatan sosial media itu kan. Ya, semakin menyebar. Akhirnya hanya sebuah kebaikan kecil, nyala kecil bisa menyebar ke banyak, itu kan indah sekali, bener nggak? Yep. Tidak ada kepikir sebesar ini bakalan, maksudnya buku itu akan sampai ke Indonesia. Tak pikir hanya sekup Bali, orang-orang tertentu. Ternyata orang Bali yang di pedalaman Kalimantan sana, orang yang di Lampung sana senang sekali dapat buku ini. Terus non Bali yang tidak ada darah Bali, dilihat sosok Nusantara beliau universal, ya kan? Wow, luar biasa. Saya pikir oh ya sampai luar negeri, Belanda, orang-orang Indonesia yang ada di luar. Terus bule-bule, waktu ini bule datang ke beliau. Wah, saya di sana fasilitas lengkap, rumah sakit dapat, ini dapat. Tapi kenapa ada yang kosong ya? Baru datang ke Bali seperti ada sesuatu yang membuka saya. Dan
Bukan hanya kamu yang merasakan kekosongan, orang yang kaya di luar negeri pun datang ke Bali karena kosong ingin belajar dan ketemu Pak Dokter. Gara-gara tulisan-tulisannya beliau. Makanya saya merasa bersyukur ada di dekatnya Pak Dokter. Sharing, berbagi gitu loh. Seperti kita jiwa yang saling mengenal lah. Kita mungkin dari dulu Pak Dokter ya, ratusan kehidupan mungkin saling belajar. Langsung merasa dekat sekali karena nilai sejiwa rasanya semua yang beliau nyampaikan. Kok saya merasa ini tapi saya nggak bisa menyampaikan. Nah itu kadang ngobrol, oh iya saya merasa ini tapi bahasa makanya saya sering bilang rasa itu sulit saya ungkapkan lewat kata. Nah Pak Dokter bisa rasa itu diungkapkan lewat tulisan. Begitu. Jadinya niat dibalik semuanya. Dulu ketika dibuatkan autobiografi, saya mikir nggak mau, udah jelas. Tapi ketika niatnya untuk menyelamatkan Gerhana, saya setuju. Jendela Rumah Semesta hadir, niatnya bukan cari uang, tapi menghadirkan lagi buku-buku yang lama, terus membuat lagi tulisan yang baru. Niat dibalik sebuah membuat sesuatu itu, membuat buku. Kalau itu sudah benar, harusnya hasilnya benar. Karena kalaupun tidak berhasil, contoh Jendela Rumah Semesta nggak berhasil lah. Apakah kita kecewa? Enggak, karena tidak ada ambisi uang. Iya. Benar nggak? Betul Pak. Tidak ada ambisi uang, karena kita ingin berbagi. Oh ternyata nggak ada yang butuh, ya udah tutup. Benar nggak? Karena nggak ada yang butuh, ya udah tutup. Niatnya berbagi. Menulis buku ini, Surya Pun Pernah Tenggelam. Ternyata nggak ada orang yang jadi gerhana. Nggak butuh. Saya bersyukur ternyata semua sudah menjadi matahari atau menjadi bulan tanpa gerhana. Ya udah, berarti bukunya nggak laku dan kita tidak akan bersedih. Tapi kalau dari awal kita bicara ambisi, harus sukses, target begini, uang banyak, harus nanti omset sekian ratus juta, sekian miliar, tidak tercapai, kecewa. Niat dibalik sebuah penulisan atau membuat sebuah perusahaan atau bisnis itu jauh lebih penting. Karena hasil menjadi nomor 2, uang menjadi nomor 2. Kalau kita dapat bersyukur, kalau tidak kita perlu lagi berusaha lagi. Seperti itu. Makasih. Makasih Pak. Mungkin sama-sama. Untuk menutup, apakah ada pesan-pesan terakhir untuk atau saran-saran untuk teman-teman yang sedang menjadi pengusaha muda lah gitu, atau mungkin menjadi gerhana sekarang? Intinya gini. Buat teman-teman semua, mungkin ngelihat saya dari awal sampai terakhir tadi di channel ini, sedikit pun saya tidak niat untuk menggurui. Terus mungkin, dan kalau bagi yang berpikir saya Putu Eka adalah seorang sosok, spiritual sekali ya Putu Eka, bukan gitu. Saya hanya menceritakan pengalaman. Jadinya jangan nanti saya dianggap sebagai sosok guru atau sosok yang jauh di atas mengawang gitu. Kita sama-sama berjalan. Dan kebetulan saya punya pengalaman di sini, saya sharing gitu loh. Dan kadang-kadang omongan seperti ini pun jarang sekali bisa digali oleh orang lain. Tapi di channel ini kebetulan itu muncul ya. Jadikan sebagai cerita diam-diam yang bisa kita taruh di hati kita masing-masing gitu loh. Dan kalau untuk pesan, ya kita semua pejalan. Saya pikir belajarlah dari kehidupan ini. Kalau nanti kita mengalami banyak suka duka dalam bisnis, di pengkhianatan, kesuksesan gitu loh. Kalau kita dibawa ke kanan, sukses kaya gitu loh, sadarlah bahwa kesuksesan ini bagian dari perjalanan kita menuju pulang. Tapi kalau kita dibawa ke kiri oleh bisnisnya, pengkhianatan, kehancuran, kesalahan gitu loh, jadikan juga pelajaran bahwa ini adalah benih-benih luka yang nanti akan mengajarkan kita untuk kembali pulang juga gitu loh. Jadinya berpikir selalu netral sehingga kita jernih melihat segala sesuatu gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Putu. Sama-sama. Sudah mau sharing ke kita semua, udah memberikan cinta ke kita semua, cinta kasih ke kita semua.
Dan terima kasih juga bersinggah di rumah. Di rumah. Terima kasih sudah boleh kita semua di sini. Ya. Podcast Pak. Ya. Indah sekali rumah ya teman-teman. Nah. Baik. Maunya di kantor tadi kan? Ya udah, baik, lanjut dah. Baik, terima kasih Pak Putu. Saya tutup konten kali ini. Terima kasih. Rahayu. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau nginfoin sesuatu yang sangat penting buat teman-teman yang sedang ada dalam perjalanan penyembuhan diri. Saya dan Pak Wayan Mustike akan mengadakan webinar spiritual bertemakan Cara Memutus Karma Keluarga. Webinar ini lahir dari keresahan banyak jiwa yang merasa terjebak dalam pola keluarga atau pasangan yang berulang, entah itu luka batin, konflik, atau nasib yang terasa diwariskan. Jadi webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang karma turunan dan dampaknya, memberikan pemahaman dan solusi spiritual untuk memutus pola negatif dalam keluarga, membantu generasi muda menyembuhkan luka leluhur tanpa menyalahkan masa lalu. Acara ini diadakan di 29 Agustus tahun 2025 melalui Zoom meeting. Dan silahkan daftar webinar dengan klik link di deskripsi ya. Segera daftar karena slotnya terbatas. Terima kasih.